Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke bisa share kegiatan aku di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah aku dapat hampers dari pabrik ya teman-teman. Alhamdulillah dari karyawan pabrik yang katanya pengen berbagi. Alhamdulillah banyak banget. Dan keesokan harinya aku mau berburu THR di pasar ya. Jadi sekalian mau beli kebutuhan pokok. Jadi aku sambil mau nagih-nagih nih di pasar sama pedagang langganan aku. Dan ini aku beli sabun pencuci baju, kemudian sabun pencuci piring, sama pelembut pakaian ya teman-teman. Untuk sabun deterjennya harganya 18.000, untuk sabun sampo-nya itu harganya 12.000. Kemudian aku juga pencuci piring itu harganya 18.000. Dan aku dapat THR dari toko persabunan. Alhamdulillah aku dapat kerudung ya teman-teman. Kerudungnya bagus, cantik banget, warnanya lucu, warnanya coklat. Nanti mau aku pakai pas waktu lebaran. Gini ya senangnya kita sebagai ibu rumah tangga, kalau di pas waktu bulan Ramadan itu kita berburu THR di pedagang di pasar. Lanjut aku mau bongkar belanjaan aku di tukang sayur. Yang satunya lagi aku beli bumbu racik soto buat nanti lebaran. Kemudian aku juga beli bumbu racik rendang buat juga lebaran. Itu satuannya harganya 4 ribuan ya. Aku juga beli masako rasa jamur itu satu rejek 5.000. Kemudian oyong itu harganya setengah kilo itu harganya 7.000 kalau nggak salah ya. Dan aku juga beli kentang itu 1 kilo harganya 20.000. Kalau di langganan itu harganya 18.000 ya. Ini nanti pas waktu lebaran pasti naik lagi harganya 20.000. Ini aku dapat THR dari si bapak-bapaknya itu, aku dapat anduk ya teman-teman. Alhamdulillah, pokoknya seneng banget kalau misalnya bulan Ramadan gitu kita berburu THR di tukang dagang. Aku juga beli tomat itu 1 kilo harganya 7.000 kalau nggak salah ya, masih murah. Dan itu cabai hijau juga sekitaran gocengan. Dan aku juga beli tempe 5.000 ya. Alhamdulillah untuk belanja di si bapak itu harganya sekitaran 80.000. Aku dapet anduk lumayan tebel, lebar, sama lembut juga ya. Lumayan karena di rumah anduk teh udah pada soeh ya. Jadi ini bermanfaat banget. Makasih banget ya bisa dipakai untuk tahun sekarang ya. Lanjut aku mau bongkar si tukang sayur yang satu lagi ya teman-teman. Aku beli katuk, satu ikat harganya 2.000. Aku dapatnya 2 jadi 4.000. Kemudian aku juga beli mentimun ya, 1 kilo itu harganya 7 ribuan. Itu dapat muda-muda ya teman-teman. Aku juga beli cabai merah kalau nggak salah ya. Cabai merah itu harganya 17.000 seperapat ya. Dan kita mau bongkar dulu. Ini sebenarnya sih aku masih ada stok cabai ya, tapi karena aku mau dapat THR jadi aku beli aja ya, mumpung ada uang lebih. Sekalian mau nagih juga ya, kalau nagih kan malu kalau nggak belanja ya. Jadi aku belanja dulu baru kita dapat THR. Tapi wow banget buat yang namanya cabai domba ya. Cabai domba itu aku beli satu seperapat itu harganya 30.000 ya teman-teman. Dan untuk ini si bawang merah aku beli setengah itu harganya 26.000. Terus muncang itu harganya 4.000. Kemudian aku juga, nah ini yang wah nih, si cabe setannya ya, cabe domba itu satu seperempat itu harganya 30.000. Mungkin pakainya diirit-irit aja ya, dicampur sama cabai merah atau cabai hijau yang satunya lagi. Emang sih ya harganya emang wow, tapi rasanya emang lebih pedas ya. Dan itu nantinya yang tua-tuanya mau aku tanam aja ya buat bibit yang cabai itunya, yang cabai dombanya. Kemudian aku juga beli ayam. Aku jong banget di ayam ya, aku nggak dapat apa-apa. Dan ini di hadiahan tukang sayurnya aku dapat selimutnya lumayan tebel, lembut, dan lumayan lebar ya.
Alhamdulillah banget untuk tahun ini di tukang beras aku belum ambil ya, karena kemarin aku baru aja beli beras. Jadi nanti ya aku belinya nggak tahu dapet atau enggak di si Amangnya, tapi tahun kemarin aku dapet mukena ya teman-teman. Lanjut aku mau food prep aja ya, disimpan ke tempatnya supaya nantinya nggak berantakan. Nah ini si tomatnya sebelumnya mau aku keluarin dulu ya, karena yang kemarin juga masih banyak. Untuk bulan sekarang aku agak sedikit sering belanjanya karena aku mau berburu THR di si emang-emang tukang sayur, tukang tukang beras, tukang minyak, pokoknya aku mau ambilin aja daripada nanti pas waktu aku nungguin sayuran aku habis, udah habis deh THR-annya, jadi sayang banget ya. Jadi aku mau timbun aja nih sayurannya, nggak apa-apa supaya lebih awet. Aku mau alasin pakai kertas ya, karena tisu di rumah udah habis dan aku belum beli ya teman-teman. Dan ini sisa tomat yang kemarin masih banyak ya, jadi aku mau simpan lagi supaya jadinya lebih awet, insya Allah sampai beres lebaran gitu. Aku tadi ke pasar bawa uang 400.000, itu masih sisa 50.000 ya, sekitaran 350. Itu aku beli proteinnya cuma beli ayam 1 kilo sama tulang setengah kilo ya. Aduh lagi pada mahal ya, samaan gak sih teman-teman di sana untuk harga perbumbuan? Aku mau nyetok dari sekarang, takutnya nanti pas waktu hari H itu harganya lebih melonjak. Jadi sebelum semuanya terjadi aku mau beli aja, mau numpukin di rumah. Dan supaya lebih awet aku potekin dulu, disimpan di kulkas itu di tempat yang aman dan gak ketetesan air es. Jadi aku tutup yang rapet pakai alasnya pakai kertas. Dan ini aku potekin dulu si cabe yang lagi wah mahal banget ya. Ini biasanya pas bulan Syawal itu laku banget buat bikin sambal ya. Jadi supaya lebih awet aku potekin aja dulu. Ikutin yuk kegiatan aku dari awal sampai akhir. Gimana teman-teman di sana, udah dapat THR atau belum di si mang-mang langganan tukang dagang yang di pasar atau di warung gitu? Biasanya udah pada berbagi ya. Kalau misalnya udah berbagi gitu kita senangnya minta ampun ya, walaupun kita dapat cuman sirup itu ya yang 10 ribuan juga aku merasa gimana gitu pas waktu pulang belanja teh ya, itu yang paling ditunggu-tunggu emak-emak. Nah ini kita potekin dulu si cabai rawitnya supaya jadinya nanti lebih awet, karena kan ini sekitaran beberapa minggu biasanya aku nggak belanja lagi karena stok di dapur udah penuh banget, jadi sayang banget kalau kita belanja lagi. Nah ini aku mau masukin sisa-sisa yang kemarin, dan ada kunyit yang udah mulai busuk ya teman-teman, karena kemarin pas waktu aku beli itu nggak dibersihin dulu. Jadi sekarang mau aku sekalian bersihin si dalam kulkasnya ya, karena kulkasnya itu udah mulai banyak bunga esnya. Jadi aku bersihin dulu sekalian, mau rapihin isi-isi dalamnya supaya nggak kelihatan berantakan dan supaya lebih cukup aja. Dan ini kita mau kupasin bawang merahnya. Bawang merahnya biasa aku ya, sisa kulitnya nggak aku buang buat nantinya aku bikin pupuk ya. Untuk bawang merah itu harganya lagi naik, biasanya aku beli teh seperapat itu harganya 12.000, tapi kalau sekarang itu setengah 26.000 ya, jadi naik 1.000 perak. Biasanya aku nyetok pas waktu mau beli kentang atau beli daging sapi itu 1 minggu sebelum lebaran ya, jadi disimpan di kulkas. Untuk kentangnya aku geletakin aja supaya jadinya lebih awet, karena kan nanti harganya beda dan kualitasnya juga beda. Kalau misalnya pas waktu hari H biasanya pasar itu suka penuh dan kita berdesak-desakan di sana, takutnya nanti malah jadinya kebanyakan lupa gitu. Nanti insya Allah kalau misalnya lagi ada waktu luang mau berangkat lagi ke pasar, mau beli daging sapi buat nyetok nanti lebaran ya, karena biasanya beda harganya itu sampai 15.000 1 kilo, jadi lumayan banget ya teman-teman. Kalau aku mah udah beli dari pasar teh langsung aja dimasukin ke freezer, nggak dicuci dulu, nanti pas waktu mau dimasak baru dicuci gitu. Karena kan itu sih menurut orang tua zaman dahulu ya, kalau daging sapi itu
itu jangan dicuci dulu sebelum kalau mau niat dimasukin ke dalam kulkas gitu. Makasih buat teman-teman yang udah mampir, udah nonton video aku, lihat keseruan aku bongkar-bongkar THR dari pedagang pasar ya. eh Kalau misalnya tahun-tahun kemarin itu sedikit lebih banyak karena walaupun pedagangnya kecil juga ngasih THR, tapi mungkin karena keadaan ekonomi sekarang lagi sedikit susah, jadi cuman sebagian aja, itu pun yang tokonya agak sedikit gede ya. Kalau tokonya kecil itu aku maklumin aja, dan aku nggak pernah minta-minta, cuman aku sedikit ngarep ya. Jadi kalau misalnya ke pasar itu nggak pernah nih minta mana THR-nya, nggak pernah. Tapi kalau si emang tukang dagangnya emang niat, biasanya itu si jatah THR kita itu dimasukin ke dalam kresek, dan kita juga nggak tahu ya, jadi dibongkarnya pas waktu di rumah gitu. Nah ini lanjut, aku mau bersihin ayam aku beli 1 kilo itu harganya 38.000 ya. Waktu dibeli tukang ayam, emang aku ngaku ya, selama bulan puasa ini aku jarang banget beli ayam. Jadi mungkin si emangnya juga pilih-pilih ya. Kalau misalnya pilih THR, ngasih THR itu yang sering-sering. Dari tukang sayur emang aku seringnya sekarang beli sayur, jadi aku dapat THR deh. Dan untuk tukang beras, untuk bulan sekarang aku lebih irit ya. Biasanya aku habis 1,5 karung untuk 6 orang di rumah, tapi untuk bulan sekarang itu aku 1 karung aja belum habis-habis. Alhamdulillah berkah mungkin ya. Jadi jarang banget kita beli beras ke pasar ya, jadi nggak dapet deh THR-nya. Nah ini untuk si kunyitnya, karena kemarin aku beli langsung dimasukin ke dalam kulkas dan gak dibersihin kotorannya, jadi kotor kayak gini, dan akibatnya jadi busuk ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau bersihin yang kayak jahe kunyit itu, lebih baik itu dibersihin dulu lalu dijemur, baru udah dimasukin ke kulkas ya. Untuk kemarin aku kesalahan kemarin karena biasanya baru pulang dari pasar itu suka capek dan langsung aja dimasukin ke dalam kulkas, dan akhirnya jadi buruk kayak gini. Padahal sekarang butuh banget yang namanya kunyit, jahe, sama lengkuas ya buat masak daging sapi. Kalau di kalian harga-harga barang itu udah pada naik atau belum? Kalau di aku perbumbuan udah mulai naik, walaupun cuma 1.000-2.000 perak ya teman-teman, tapi lumayan banget ya bikin kita jadi bawa uang cuman 400.000 itu kembalian cuma 50.000, dan itu proteinnya sedikit banget ya, cuman 1,5 kilo. Kebanyakan di bumbu ya habisnya. Nah ini kita bersihin kulkasnya. Aku buka kulkasnya itu dari setelah subuh ya, setelah sahur. Aku cabut dulu, lanjut dilumerin ini si bunga esnya, karena kalau misalnya dicongkel-congkel itu bakalan rusak si kulkasnya. Jadi aku cabut dulu, pas waktu pulang dari pasar itu udah lumer, jadi sekalian aku mau bersihin aja bagian bawahnya ya. Ini biasanya aku bersihin itu sekitaran 2 minggu sekali ya, supaya nantinya bakalan awet gitu ke depannya ini si kulkas. Dan ini bagian bawahnya itu kotor banget, biasanya aku cuci dulu semuanya, tapi lagi capek banget jadi aku lap-lap aja. Ini kita lap bagian bawahnya ya. Biasa kalau misalnya ini kulkasnya dimatiin, pasti di bagian bawahnya itu banyak air, jadi aku mau lap-lap dulu supaya nantinya nggak ada bau di dalam kulkas. Niatnya nanti di freezernya mau aku kosongin ya teman-teman, jadi aku cuman masukin, tadi aku beli ayam 1 kilo sama tulang 1,5 kilo buat nanti disimpan daging sapinya ya. Kalau misalnya beli daging sapi fresh itu lebih bagus ya teman-teman, tapi karena aku udah pengalaman dari tahun ke tahun, biasanya kita ngantri beli daging itu dari subuh, dan itu juga kadang kalau misalnya ngedadakan kayak gitu harganya naik, dan juga suka disempilin yang namanya gaji-gajian sama si mang tukang dagangnya.
jadi nggak pure daging ya, jadi dicampur gitu, pasti ada sedikit aja ya. Tapi kalau misalnya kita beli pas waktu belanja, yang belanjanya itu nggak terlalu banyak, itu kita beli daging yang super, jadi dapat kualitas yang lebih bagus karena kita kelihatan gitu pas waktu masukin ke dalam kreseknya. Itu sih pengalaman aku. Jadi pas waktu sekarang-sekarang biasanya aku nggak ngantri-ngantri buat beli daging sapi, tapi aku beli dari beberapa hari sebelumnya. Biasanya 2 sampai 3 hari sebelum lebaran aku beli daging sapi, lanjut aku simpen di freezer supaya nantinya nggak kerepotan ya. Karena kan kalau misalnya pagi-pagi udah berangkat, gak lama kita mau masak gitu, biasanya kecapean dan takutnya anak-anak jadi nggak keurus dan jadinya sakit gitu. Jadi aku menghindari seperti itu karena kan pekerjaan kita bukan cuma untuk masak, tapi merhatiin anak-anak supaya makannya juga keurus gitu ya. Biasanya kalau udah bibikiran kayak gitu, anak-anak aku alihkan ke pasu supaya apa tuh, terjamin makannya sama minumnya, karena kan emaknya juga lagi sibuk ngurusin buat masakan apa tuh, lebaran. Dan ini kita masukin semua barang-barang yang tadi udah aku rapihin dan kelihatannya jadi lebih rapi, dan kita mau masuk-masukin sisanya ya. Dan alhamdulillah untuk minggu sekarang itu penuh ya ini kulkasnya, karena kebetulan kulkas aku kan kecil. Jadi kalau misalnya nggak dirapihin kayak gini, mungkin gak bakalan cukup ya sayuran yang banyak kayak gini. Dan kalau misalnya di food prep kayak gini jadinya lebih awet, dan kita juga masaknya jadi lebih gampang gitu. Kalau misalnya udah dirapin kayak gini, kelihatan apa yang perlu atau yang dibutuhkan pas waktu nanti masak. Dan ini kita masukin si oyongnya, di bagian bawahnya aku alasin sama eh kain yang basah supaya jadinya lebih awet, karena mungkin agak sedikit lama kita nyimpen di kulkasnya. Dan udah beres, alhamdulillah beres pekerjaanku. Makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.